Hai Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 19 bulan 2 jam 8 pagi-pagi. Dan video ini harus diupload nanti malam. Sebenarnya Rek, video The Last Key 4.0 itu sudah ada, cuman hilang. Jadi tak kayak namanya gitu deh, tapi nggak apa-apa karena ilmunya ini memang apa namanya itu tidak terbatas waktu dan memang itu bisa dibuat profit konsisten, jadi tak buatkan di sela market apapun gitu deh. Oke, lanjut deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma ya Allah warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Rek, jadi apa kabar nih semuanya? Saya doakan semuanya sehat ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang The Last Key 4.0 atau kunci keempat dari CTC 4.0. Oke, langsung saja, tidak usah berbelit-belit. Yang pertama, kita akan membahas tentang market yang top market top agar tidak rawan sliding. Oke. Nah, banyak juga pertanyaan teman-teman ke chat saya pribadi, ke DM saya pribadi, menanyakan gini, Mas, market yang baik itu kayak gimana sih? Mas, market yang nggak bagus buat OP itu kayak gimana sih? Oke, jadi kita bisa tahu, teman-teman catat ya, langsung saja pada intinya kita adalah market yang baik ditandai dengan, cara membaca market yang baik adalah dengan membaca grafiknya, Rek. Membaca grafik. Oke, jadi gimana cara tahu market yang baik adalah ketika grafik tersebut, grafik dari aset tersebut, dari aset itu bergeraknya itu bagus. Maksudnya gimana? Bergeraknya itu terus-terusan bergerak, terus-terusan bergerak. Oke, contoh kayak gimana? Ini nih. Nah, jadi market yang bagus itu seperti ini. Nah, dia itu terus-terusan bergerak gitu, terus-terusan bergerak dan dia itu nggak stagnan dan nggak banyak stagnan. Kayak gini nih, ini market yang bagus nih, kayak gini nih. Jadi market yang terus-terusan bergerak kayak gitu itu bagus. Nah, market yang nggak bagus adalah market yang banyak yang gini, yang tiba-tiba itu cetos ke atas atau cetos tiba-tiba buy ya, cetos tiba-tiba sell atau tiba-tiba turun. Nah gitu, jadi tiba-tiba cetos nah gitu loh, pokoknya tiba-tiba melonjak cetos gitu loh. Jadi itu market yang nggak baik, contoh kayak gimana, dan banyak lempeng nah kayak gini. Nah, market yang lempeng kayak gini itu market yang nggak bagus. Nah kayak gini nih, kenapa rawan sliding 1 menit tiba-tiba cetos mati kan gitu. Sama kayak gini, ini nih detik 07 09 07 010 di sini ya, 07 010 kayak gitu. Nah di sini kita open posisi apa itu, misal sell atau buy di sini detik 00, pas detik 00 itu kita di sini, harusnya di sini kayak gitu. Misalnya kita telat 0, berapa detik aja tiba-tiba ke sliding cetos masuk sini. Ya kan ya, biasanya teman-teman gitu kan, tiba-tiba cetos kayak gitu. Nah itu nggak bagus gitu Rek. Terus habis itu pokoknya ciri-ciri market yang bagus adalah market yang tidak tiba-tiba naik dan tidak tiba-tiba turun dan tidak banyak lempeng. Caranya bacanya di mana? Di grafik. Nah kayak gini nih market yang nggak bagus. Kayak gini nih market yang nggak bagus Rek. Seperti itu. Kalau di candlestick itu kayak gini sih. Biasanya itu doji kayak gini loh Rek. Nah ini market yang nggak bagus. Jangan OP di sini kayak gitu. Nah, market yang bagus adalah ketika market tersebut terus-terusan bergerak. Cek di mana? Cek di grafik. Terus bergerak itu kayak gini. Nah, terus-terusan bergerak. Cek historinya aja. Gitu. Terus ada satu lagi. Market yang paling bagus, yang menurut saya yang paling enak untuk bisa dibuat OP adalah yang pertama adalah dari market index. Market index. Ketika market tersebut mempunyai persentase yang tinggi, itu marketnya bagus. Nah, jadi ada beberapa tata cara untuk bisa membaca market yang bagus adalah yang pertama,
grafik dari pair atau dari aset tersebut terus-terusan bergerak. Itu yang pertama, terus-terusan bergerak dan nggak banyak stagnan, nggak tiba-tiba cetos ke atas dan nggak tiba-tiba cetos ke bawah kayak gitu, dan terus-terusan bergerak itu bisa dibaca gitu Rek. Dan market yang nggak bagus adalah market yang biasanya, bukan yang biasanya, memang sih, yang banyak stagnan atau banyak jenuhnya, tiba-tiba diem, habis itu tiba cetos ke atas, cetos ke bawah, itu nggak bagus gitu Rek. Terus habis itu ada lagi biasanya normalnya, biasanya ketika market tersebut memiliki persentase gede, itu biasanya bagus, marketnya bagus gitu. Persentasenya gede atau profitnya gede. Ini loh apa namanya? Ini loh. Persentase ini loh, Rek. Itu gede biasanya itu bagus gitu. Nah, kalau saya sendiri lebih prefer itu pakai indeks gitu. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena indeks tersebut ketika bukan ketika persentase kecil ya, ketika persentase besar itu indeks tersebut itu bagus banget. Market itu bergeraknya itu api gitu loh. Nah, kalau misal di cryptocurrency itu bagus itu di ETC USD, Sarip, apa XRP USD atau di JK sampean, di ZEC USD. Itu bagus-bagus. Atau ketika aslinya ada satu market yang bagus banget, namanya Monero. Kalau misal di kita di HP itu namanya XMR USD, tapi masih tutup sampai April nanti kayaknya. Nah, jadi indeks itu bagus gitu. Kalau semisal lagi tipis, lagi ininya kecil lah, itu biasanya nggak bagus, biasanya kayak gini loh, meskipun dia bergerak-gerak tapi ini kayak gini sebenarnya bagus kayak gitu, cuman anunya kecil gitu. Dan ini nggak terlalu bagus ketika apa namanya market tersebut banyak lempeng, tiba-tiba cetos ke bawah, cetos ke atas gitu. Nah, di sini bagus itu di sini bagus. Di sini ini, terus habis gitu Sarip, SRP USD, habis itu ETC USD, ini bagus biasanya. Ketika anunya besar, ketika persentase besar itu bagus gitu. Kalau di mata uang biasanya bagus itu di USD dan lain-lain gitu Rek. Pokoknya cek dulu di grafik. Nah, ini loh kayak gini udah bagus. Market yang kayak gini loh Rek, bagus Rek. Maksudnya yang terus-terusan bergerak lah. Maksudnya terus-terusan bergerak itu kayak gini. Nah, ini loh. Terus-terusan bergerak, dia tuh nggak stagnan. Nah, kayak gini loh bagus. Nah, market yang kayak gini itu bisa dibaca. Gitu. Bisa Rek ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Tak cek dulu. Oke, kita lanjut habis ini Rek ya. Aku mau ini sarapan dulu. Oke, market yang baik, yang tidak rawan sliding sudah clear. Oke, lanjut lagi guys. Jadi tadi itu sudah kita bahas tentang market yang baik dan market yang nggak baik dibuat OP. Jadi misalkan market lagi cetos, tiba-tiba cetos kayak apa sih biasanya itu market hari Senin biasanya guys. Hari Senin pagi guys biasanya guys. Gak enak guys, pakai Rek ya. Biasanya hari Senin pagi itu marketnya nggak bagus, gak enak gitu Rek. Pokoknya ini loh, ini market kayak gini loh, ya ampun, huru hara kayak gini nih hindari Rek. Kenapa? Karena rawan di sliding kayak gini tuh hindari banget kayak gitu. Hindari yang kayak gini gitu. Jadi mending cari market yang lain, aset yang lain, itu banyak gitu Rek. Nggak cuma satu market toh. Nah, market yang gini loh enak Rek. Market yang memang pergerakannya itu terus-terusan gitu loh. Ada pergerakan terus-terusan gitu. Meskipun memang terus bergerak, cuman masih enaknya itu gini loh. Dia tuh terus-terusan bergerak gitu loh. Ono-ono apa ya? Enggak selalu enggak stagnan gitu. Nah, itu bagus buat OP gitu. Bukan berarti ketika market stagnan itu nggak bisa dibuat OP, bisa, cuman rawan ke sliding. Bagi teman-teman yang masih baru mungkin ya, itu khawatirnya rawan ke sliding kayak gitu Rek. Nah, kalau misalkan teman-teman udah paham bahwa market yang bagus kayak gitu tuh, berarti cari market yang memang bagus. Duh Mas, aku juga ada loh pernah Mas, ini nemu market yang dimana contoh kayak BTC USD contoh, itu market itu terus bergerak tapi kayak jadinya kayak gini. Nah, kayak gini Mas, dia tuh terus bergerak kayak ini tuh bisa nggak Mas? Duh, kayak gini tuh bisa. Misalnya ini SMA 6 punya kayak gini biasanya, SMA 6 punya kayak gitu, marketnya kayak gitu, gebek kayak gitu. Nah, itu bisa
biasanya di BTC USD biasanya, dan itu bisa diakali pakai apa, pakai harga kesepakatan atau strike price di sini biasanya. Nah ini loh pakai kayak gini-gini, nah gitu lah. Cara penggunaan strike price adalah ketika kita sudah tahu bahwa market akan kemana. Misalnya kita mau pilih down, kita pakai angka yang terkecil, maka kita nanti open posisi down sama up. Ketika kita open posisi itu dia beradanya, kita open posisi bukan langsung dari detik 00-nya, bukan detik 00 apa ya, dari pas waktu awal kali posisi di sana, enggak, tapi lebih ke bawah gitu. Kalau misalkan kita apa namanya lebih pakai down, misalkan down, kita open posisi down pakai strike price ke bawah, dan dengan apa namanya persentase lebih kecil itu bakal nanti downnya lebih ini apa namanya lebih atas kayak gitu. Sebaliknya ketika lebih besar persentasenya itu memakai ini apa namanya, ketika kita open posisi misalnya ini down di sini nih, itu bakal ini lebih jauh ke bawah gitu. Contohnya kayak gini nih, kita open posisi ini nih, yang atas ya, yang atas yang ini kita open posisi up habis ini. Itu lihat open posisi up-nya nanti kan ini apa namanya lebih ke atas, lebih ke bawah kayak gitu sih. Kita cek dulu. Oke, enggak, ini bakal habis ini bakal ke ini kok, ini lebih ini ya, lebih kecil, lebih jauh open posisinya kayak gitu, lebih jauh open posisinya, lebih ini lebih sangar, lebih jauh kayak gitu. Ini dia habis ini kayaknya saya nggak pakai indikator jadi repot juga membacanya. Dia awal ke bawah, kita open posisi pakai yang bawah aja ya, gini nih loh. Nah yang bawah ya, yang ini ya. Nah, itu lihat open posisinya nggak langsung pas waktu detik itu atau pas waktu itu, enggak, tapi posisinya langsung ke atas. Nah ini loh, nah, lebih ke atas kayak gitu, jadi lebih ke atas gini. Nah kayak gini ini bisa diakali ketika memakai apa, ketika memakai ketika grafik itu kayak gini itu gini loh. Itu SMA 60 nya biasanya gini, tengah-tengah kita biasanya dua harga kesepakatan telah berubah. Nah gitu ya, jadi kita bisa mengakalinya dengan pakai strike price atau namanya harga kesepakatan kayak gitu. Terus habis gitu ada juga market yang dimana itu market yang terus lempeng itu jangan open posisi, nggak bagus. Cek kok udah hening gitu rek. Nah kayak gini nih lah, yang hampir lempeng kayak gini loh, nggak bagus. Itu apa ya, dikhawatirkan nantinya tiba-tiba cetos ke atas, cetos ke bawah, itu juga nggak bagus. Meskipun nanti profit juga nggak direkomendasikan, cuman kalau misal masih lempengnya ada pergerakan itu bagus rek gitu. Kalau lempengnya masih ada pergerakan itu masih bagus gitu, bisa dipahami ya. Oke, jadi market yang bagus adalah market yang dimana dia itu terus-terusan bergerak, lempengnya nggak terus-terusan kayak gini nih, nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa, cuman karena kan nggak banyak lempengnya. Yang banyak lempengnya itu loh kayak gini loh, market-market yang terus-terusan bergerak itu bagus, dan yang lempeng hindari, kalau bisa hindari. Meskipun bisa, tapi misalnya teman-teman yang masih belum tahu tata cara OP yang bagus ketika lempeng, dihindari aja gitu. Kira ya, lanjut. Tadi sudah mengerti tata cara membaca market yang baik kayak gitu. Nah jadi market yang baik tuh ditandai dengan tidak kayak gini nih, ya ampun, ini huru hara nih, ini market biasanya kena gampang sliding. Tata caranya memakai harga kesepakatan seperti yang tadi gitu ya. Jadi gini, kita juga bisa memakai apa namanya harga kesempatan ketika market yang seperti ini. Oke, yang kedua, ketika market yang baik ditandai dengan dia tuh terus bergerak kayak gitu. Nah untuk bisa tahu dia terus bergerak, misalkan di 10 menit dia terus bergeraknya stagnan, lempeng dan lain-lain, teman-teman cek di grafik 1 jam. Nah ini kalau misal dia bergerak terus kayak gini, ini marketnya insya Allah bagus kayak gitu. Nah tata caranya membacanya pakai grafik 1 jam kayak gitu. Di CTC 4.0 kunci keempat atau the last key, kita nanti memakai 2 pembacaan, tapi saya fokus nanti di candlestick gitu ya. Teman-teman misal bisa di grafik, fokus di grafik itu juga bagus juga kayak gitu. Nah market yang bagus ditandai dengan dia itu terus bergerak gitu ya, dia itu terus bergerak, apalagi kayak gini, ini full trend aja open posisi
dimanapun atau ketika open posisi dimanapun open posisi di sini 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 ini reversal ya di sini itu ya mantap banget kayak gitu. Jadi di kunci keempat kita biasa memakai grafik 1 jam. Oke, di candlestick nanti kita memakai grafik 1 menit. Oke. Jadi gini, 10 menit misalkan teman-teman lihat itu banyak lempeng-lempeng, banyak lempeng-lempeng, cek di 1 jam. Ketika 1 jamnya juga lempeng-lempeng, hindari. Ketika 1 jamnya banyak pergerakan atau bagus pergerakannya kayak gini tuh bagus tuh, itu masuk gak apa-apa, itu open posisi bagus gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas, kita fokus saja di di momen. Habis ini kita fokus di momen. Jadi saya nggak bakal bertele-tele habis ini. Kita akan fokus di momen. Kita akan membahas fokus di candlestick. Oke, fokus di candlestick. Lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi, teman-teman, di kunci keempat ini disarankan memakai grafik 1 jam. Kenapa? Karena bisa melihat pergerakan pasar, pergerakan market lebih luas, lebih bagus, lebih luas. Nah, itu mantep banget kayak gitu, pakai grafik 1 jam. Oke, kita lanjut ya. Tapi kita nanti nggak terlalu fokus di grafik sebagai konfirmasi OP-nya kita saja. Tetap kita memakai candlestick dengan konfirmasinya grafik ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ilmu ngelawek. Nah, jadi dari awal nanti, dari videonya awal ini yang ini sampai nanti di akhir kita hanya fokus pada momen-momen saja. Jadi video ini nggak bakal panjang kayak gitu dan nggak bertele-tele, langsung pada momen-momen saja dan sedikit penjelasan. Lanjut ya. Nah, kita langsung pasang di indikator di grafik 1 menit pakai indikator SMA 4. Tetap sama, kita pakai warna hijau karena biar ini aku suka warna hijau. Kok warna ungu sih? SMA 60 sebagai konfirmasi trend, sama SMA tambahan SMA 13 ya. SMA 13 warna kuning aja. Oke, atau warna oranye. Bagus warna apa? Oranye ya. Kuning, oranye ya, bagus. Nah, jadi memakai ini SMA 4 60 13. RSI-nya kita memakai RSI yang bisa bernafas, RSI 5. Nah, kita mengambil RSI 5 untuk bisa tahu pernafasannya dia. Kok 4 sih? 5 weh. 5 weh. RSI 5. Biar kita tahu pernafasannya dia lebih bagus pernafasannya. Gitu. Kira ya. SMA 4 60 13 5. Nah, ilmu ngelawek adalah yang dimana kita memakai MACD default 12 sama 26. Oke, 12 sama 26. Tak warnanya aja, ben bagus. Warna oranye sama warna kuning, ben mantap. Kira ya. Nah, jadi pembacaannya gimana? Jadi gini, ilmu ngelawek adalah ilmu di candlestick yang dimana gini. MACD adalah MACD itu pengonfirmasi trend. Candlestick ya, kita pakai candlestick ya. Pengonfirmasi tren. Ketika candlestick menunjukkan arah ke bawah kayak gini atau garis kuningnya menunjukkan ke bawah, itu kok dia lagi tren down. Misalkan ke atas, trennya lagi up gitu. Gitu ya, jadi paham ya. Nah, juga ini kalau misal sideways. Kalau sideways ya biasanya ininya bakal banyak bertemu gini biasanya. Nah, gitu. Jadi kita bahas gini. Market itu ada 3. 1, market sideways atau market yang pergerakannya itu di situ-situ saja. Atau jadi gini, ini market sideways itu kayak gini. Pergerakan itu ya naik kuno-kuno ae, nang ngene harga ini antara ini
antara ini sampai ini tok gitu. Jadi sideways itu nggak kemana-mana. Terus yang kedua ada market uptrend dan downtrend yang ketiga. Downtrend itu kayak gini, dia tuh turun. Kalau uptrend dia naik, dia uptrend. Ini uptrend naik. Wih, bukan ini. Opi, market opi. Kok akeh sumbuhe. Nah iki lho ben jelas ya. Uptrend itu naik. Kayak gitu. Oke, nah ilmu ngelowek adalah ilmu yang dimana lebih bagus diterapkan setelah sideways. Gitu. Kenapa? Karena dia akurasinya sampai 99% setelah sideways ya. Jadi gini, market itu akan tumbuh itu kayak gini. Pola market itu kayak gini. Ketika terjadi setelah terjadi tren, itu bakal terjadi sideways. Setelah terjadi sideways, bakal terjadi tren lagi. Setelah tren, sideways, tren, sideways. Itu kayak gitu terus. Jadi setelah tren, uptrend atau downtrend, itu bakal terjadi sideways. Setelah sideways, bakal terjadi tren lagi. Gitu. Nah, ilmu ngelowek paling bagus diterapkan ketika setelah sideways. Nah, setelah sideways itu hitungannya biasanya kita memakai hitungan apa namanya itu 5 ini. 5 apa namanya? Apa sih namanya? 5 gunung atau 5 lembah biasanya. Contoh kayak gini, contoh. Ini kan habis tren nih, downtrend nih. Habis downtrend, habis itu ini mulai sideways di sini. Nah, mulai sideways itu ketika sudah terjadi lembah dan gunung kayak gitu. Mulainya dari mana? Nah, ini kan dia koreksi tuh. Dia koreksi. Nah, mulainya dari sini. Ini. Mulainya dari ini 1. Kan ya. 2 masuk di bawah. 3, 4, 5. Nah, ketika sudah 5, dia itu bakal pasti terjadi tren kayak gitu. Terjadi tren. Nah, ini tuh koreksi. Nah, terjadi tren. Nah, ketika sudah 5 biasanya, hitungannya normalnya ya, tapi biasanya ada yang lebih, kadang 8. Tapi nggak nentu. Tapi konfirmasinya dari mana? Dari ilmu ngelowek, dari MACD. Maksudnya ilmu ngelowek itu kayak gimana? Ketika MACD warna oranye memotong MACD warna kuning, misalkan nih dari bawah ke atas, contoh kayak gini, dia bakal ikut arus. Open posisinya 2 menit, 3 menit aman sekali. Ilmu ngelowek itu kayak gitu. Ketika apa? Ketika mau menyucuk atau ketika mau ciuman atau mau perpotongan. Nah, itu. Jadi dia itu ngelowek atau membuka bahasanya, membuka. Nah, sama. Di sini juga sama. Ketika udah membuka itu kayak gini. Dia tuh inilah, berarti di sini. Nah, jadi ketika sudah membuka, open posisinya 2 menit, 3 menit, 5 menit insya Allah aman. Setelah terjadi sideways ya, insya Allah aman. Dia pasti bakal terjadi konfirmasi tren. Jadi downtrend kalau misalnya ini, kalau ini ke bawah. Nah, jadi ketika sudah berpotongan, ketika mau ngelowek atau mau membuka, bahasanya itu mau membuka, ngelowek itu mau membuka, dia itu pasti open posisinya itu 3 menit, 5 menit insya Allah aman. Karena setelah sideways ya, dia pasti bakal ikut tren, jadi tren kayak gitu, jadi tren. Oke ya, itu yang pertama. Jadi ketika di sini, nah ini kan mau ini perpotongan tuh, on posisinya di sini, 3 menit, 5 menit aman, 5 menit di sini, nah gitu, aman, MACD namanya, MACD. Nah, terus yang kedua, nah ini ada satu momen terbaik ketika kita memakai ilmu ngelowek. Namanya saya namakan ini golden moment pertama. Golden moment, asli golden moment. Saya biasanya open posisi gede. Tadi malam ya, sekarang kan tanggal 19 tuh. Tadi malam itu saya menang 16-2 di salah satu channel traber saya spesial. 16-2 bayangan, 16-2. Dan itu sekali open posisi tak suruh open posisi 5 kali karena momen-momen all in. Nah, momen all in itu kayak gimana sih, Mas? Momen all in ini paling bagus. Saya mau gebur-gebur ya.
Jadi ketika MACD bersilangan ya, dan SMA 413 itu bersilangan juga, itu loh, itu momen all in, itu golden moment tenanan asli, no cheat gitu. Ketika golden moment ya, kata golden moment adalah ketika MACD bersilangan, mau bersilangan, dan SMA 4 mau bersilangan atau sudah sedikit bersilangan. Nah, misalkan ini mau open posisi ini kan bersilangan ke bawah tuh, dari atas ke bawah. SMA 4 memotong dari atas ke bawah, MACD orange memotong dari atas ke bawah kuning. Itu open posisinya ketika candle berwarna hijau. Ketika candle berwarna hijau, open posisi 3 sampai 5 menit aman banget kayak gitu. Contoh kayak gini nih, kita habisnya open posisi gede sekalian nggak apa-apa. Terus lah, nah golden moment itu lebih bagus itu ketika ini loh MACD mau menyucuk ya, dan ini udah mau bersilangan, SMA 413 mau bersilangan, open posisi 2 menit kan aman lah insya Allah. Ketika kalau sebenarnya ini atas ya, atas open posisinya ketika candle berwarna merah ya, ketika candle berwarna merah, dan apa namanya itu open posisinya itu sing apa ya, yang ini apa namanya berwarna merah, masih 2 menit 3 menit aman gitu deh. Bisa dipahami ya. Nah, ketika nanti habis ini atau ketika detik 00, ketika detik 00 atau ketika candle berwarna merah, itu ini habis ini tuh momen all in tenanan ya, momen all in ini beneran sih ben bisa momen all in tenanan deh, ori kayak gitu. Ketika candle berwarna merah ya, habis ini insya Allah berwarna merah, dan ketika sudah berwarna merah, open posisi asli, momen all in, no cheat, asli ori kayak gitu deh. Nah ini loh berwarna merah, open posisi all in. Nah ini loh all in, dia pasti bakal up kayak gitu, pasti di sini tuh bakal up dia. Itu momen all in tenanan asli. Dan ini mungkin teman-teman apa namanya guru-guru yang lain insya Allah bakal udah paham. Cuman mungkin teman-teman trader baru mungkin ini masih ini apa namanya masih awang-awangan. Tapi memang beneran ini tuh momen all in. Ketika MACD mau bersilangan ya, dan SMA 413 mau bersilangan, open posisi ketika candle berwarna merah, insya Allah buah pasti bakal ini, pasti profit gitu deh. Bisa dipahami? Oke, jadi gitu, enak banget. SMA 4 bersilangan, MACD bersilangan kayak gitu. Oke ya. Nah ada juga ketika nanti kurang berapa menit, 1 menit, ketika nanti habis ini saya akan membahas lagi namanya ilmu golden moment SMA 4 habis ini. Tapi oke ya, kita tunggu ini profitnya dulu itu. Kalau misalkan di grafik itu kayak gini jadinya 1 jam ya. Nah kayak gini nih, dia itu hub mini dari, kalau misal grafik ininya dia itu mau berselangan ke atas apa ya, SMA 4 memotong SMA 60 dari bawah ke atas, tapi konfirmasinya enak pakai candle gitu, pakai candlestick itu enak banget gitu. Oke ya, jadi momen all in 1, ilmu ngelowek namanya ilmu ngelowek, golden moment tenanan nih kira, golden moment akurasinya 99%, 1%-nya itu nasib. Jadi itu yang pertama, ilmu golden moment, ilmu ngelowek MACD SMA 413 gitu. Ini pasti dia bakal up tadi gitu. Bisa dipahami? Oke, itu yang pertama. Bisa ya. Jadi nanti di akhir tak sampaikan tentang ini, tentang rahasia profit konsisten 10 juta setiap bulan. Nanti di akhir saya pasti bakal sampaikan.
Tapi untuk ilmu ngelawek kayak gitu deh ya, namanya ilmu ngelawek golden moment MACD SMA 413. Mantap, sip. Oke Rek, ilmu ngelawek sudah satu, golden moment all in sudah terpecahkan. Rahasia terbesar MACD SMA 413 sudah selesai. Nah maka ketika nanti teman-teman sudah mengetahui ilmu ini, saya berharap banget ke teman-teman, jangan lupa banyak-banyak bersedekah, jangan lupa banyak-banyak sholat tahajud, sholat duha, karena rezeki kita itu juga dari Allah ya. Oke. Itu golden moment pertama. Aku rasa 99%, 1% itu nasib. Biasanya 1%-nya ya teman-teman adalah ketika ini MACD belum nyucuk, ininya juga belum nyucuk, itu biasanya teman-teman bakal ke sliding biasanya gitu. Itu 1%, tapi insya Allah jarang biasanya. Contoh ini, nah pokoknya ya ketika bersilangan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah itu open posisinya ketika candle merah gitu, atau atau ketika detik pokoknya minimal candle merah bagus. Karena kenapa itu candle kalau misalnya saya jawabnya itu candle candle koreksi. Kalau dalam arti grafik itu dia tuh ngambil nafas. Tadi kan di sini, ini loh, di sini loh tadi loh. Itu di sini ngambil nafas, itu di sini. Dia tuh ngambil nafas di sini. Awan posisi di sini tadi kita tuh di sini langsung naik gitu. Kalau misal pakai grafik, tapi karena teman-teman nggak terlalu paham grafik ya, ini di kunci kompat ini saya pakai golden momennya pakai ini pakai candlestick. Nah kayak gini nih, ini kan mau persilangan tuh, tapi ini belum persilangan, jangan dulu. Ketika sudah nyucuk itu lebih bagus. Coba habis ini kita cek lagi, sekali lagi kita all in lagi, semoga nggak limit. Jangan banyak lah, jangan saya biar nggak limit, 250 lah. Ini nih, nah kayak gini loh. Ketika ini masih belum nyucuk, jangan dulu. Meskipun ini nanti bersilangan, nggak itu bukan golden moment ya, itu mungkin momen biasa SMA. Tapi golden moment adalah ketika MACD mau bersilangan nyucuk ya. Ini SMA 413 mau bersilangan juga. Wah, itu golden moment all in gitu. Tapi misalkan belum kayak gini ini kan masih belum tuh, tapi ini kayaknya mau ini bersilangan. Nah, itu nanti dulu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Habis ini kita bahas satu lagi, ilmu khusus jelas lanjutan dari kunci ketiga, golden moment juga. Jadi di sini ada 2 golden moment yang tak sampaikan, ben teman-teman nggak kecucuk nantinya. Maksud enak banget. Nah ini loh, contoh ini kayak gini. Ini biasanya bakal terjadi 1%. Ini namanya momen biasa, SMA bersilangan itu kan biasa. Tapi MACD belum nyucuk, itu belum golden moment, bener-bener belum golden moment. Golden moment ketika MACD bersilangan, ininya bersilangan, itu golden moment. Kalau sebenarnya ini nanti ini belum bersilangan, itu momen biasa. Biasanya itu akurasinya kurang lebih ya 70%an lah kalau sebenarnya SMA tok 70%. Saya nggak terlalu yakin kayak gitu. Sebenarnya teman-teman yakin nggak apa-apa, teman-teman biasanya kan pakai SMA tuh, persilangan SMA ya nggak apa-apa. Kalau saya sendiri mending cari momen golden sekalian, all in sekalian gitu. Oke, habis ini kita akan membahas satu lagi kunci terakhir dari City 4.0. Apa itu? Golden moment SMA 4. Golden moment SMA 4. Habis ini. Nah ini loh. ini belum mari, ini juga belum nyucuk. Ini kalau saya sendiri nggak berani all in. Saya sendiri pribadi nggak berani all in biasanya. Kenapa? Karena biasa jadi ini tuh masih masih bakal ke atas lagi biasanya. Menipu. Biasanya itu menipu. Tapi sebenarnya teman-teman pakai SMA 4 nggak ada masalah. Saya juga ini biasa pakai SMA 4, tapi golden momennya pakai MACD tidak ya. Tak ulang-ulang terus teman-teman paham. Gitu. Oke, kita tunggu. Ini juga bersilangan nggak? Misalnya nggak bersilangan, kita lanjut. Kalau bersilangan lumayan eman.
Ini bener ya, ini saiki lho tanggal 19 rek. Jam 10 tenanan. Jadi nanti malam ini udah waktunya di share. Ini loh, sih. Nah, ini loh. Bisa jadi dia masih bakal ke atas, bisa jadi ini masih bakal ke atas. Bisa jadi. Kita tunggu aja habis ini. Ini pasti biasanya hijau. Tapi nggak tahu lagi. Kita tunggu karena ini imajinnya masih buka. Jadi saya nggak open posisi dulu. Saya mending open posisi ketika golden moment. Wah, itu mantap banget. Kalau misal masih gini tuh biasanya masih ada tekanan ke atas biasanya. Karena imajinnya masih belum apa namanya? Masih belum bersilangan. Gitu, Rek. Dia kayak tertahan gitu loh. Kenapa? Karena ini masih belum bersilangan. Kalau udah mau bersilangan, nyucuk, bahasanya nyucuk, itu open posisinya langsung. Wah, ya kan ya, jadi hijau kan ya. Nah itu namanya 1% biasanya. Nah teman-teman, apa namanya itu open posisinya mending golden moment ketika ini nyucuk ya, ketika MACD nyucuk kayak tadi nyucuk pas-pasan, cek di video tadi ya, di sebelumnya tadi itu nyucuk itu, dan ini bersilangan sudah itu nyucuk juga, bersilangan juga, itu open posisi golden moment, original golden moment. Kalau ini ya ini loh jadi hijau kan gitu, karena ininya masih buka, MACD masih buka, berarti masih ada tekanan ke atas kayak gitu. Jadi itu pengonfirmasi tekanan biasanya MACD. Saya nggak bahas tentang ilmu tekanan ya, cuman saya pribadi kalau misalkan MACD ini apa namanya ada pembukaan kayak gini, buka apa yang ngelowek itu ngelowek itu masih ada penekanan ke atas kayak gitu. Biasanya gitu. Atau lebih ini, apalagi buka kayak gini tuh biasanya terjadinya itu namanya uptrend kayak gini lah, uptrend gitu ya. Tuh kira ya, itu golden moment. Ilmu ngelowek, golden moment ilmu ngelowek gitu. Nah kita tunggu dulu, ini lumayan ada golden moment, lumayan ya dilewatkan loh eman. Tunggu dulu sih dilener ya, kayaknya ini masih bakal lempeng kayaknya Rek. Masih bakal lempeng, kita cari ini dulu ya. Jadi gini, kita bahasin dulu sih, indeks buka nggak? Ada yang buka nih. Golden moment rek. Wih, ayo ke atas wih. Waduh, kelewatan boy. Kelewatan boy. Eman boy. Nah ini loh golden moment. Tenanan nih ya, original nih. Kelewatan boy, eman boy. Aduh. Terus sebenarnya open posisinya di sini Rek. Di sini. Open posisinya di sini. Situ. Nah ini nih sih. Nah dia ke atas. Udah lah, kelewatan boy. Tapi nggak sih, kalau misal udah lewat golden momennya nggak disarankan sih. Cuman misalkan masih teman-teman yakin, nggak apa-apa posisi. Gitu ya. Nah lah, harusnya dapat atas tadi. Kok 2 menit sih? 1 menit harusnya. Gitu Rek. Dan teman-teman harus paham juga tentang ini, apanya tentang SMA 4. Habis ini kita bahas golden moment SMA 4. Temenan nih, momen all in juga sama. Nah kayak gini loh. Nah tadi harusnya udah profit Rek, emang nih. Tapi nggak apa-apa lah, ini insya Allah bakal profit kok, insya Allah. Dan tadi itu harusnya pembungkusnya itu di sini, pas waktu perpotongan itu tadi harusnya itu bagus banget. Kita cek dulu. Insya Allah ini profit kok Rek. Karena ininya buka ini, apa namanya, ngelowek bahasanya itu ngelowek. Insya Allah pasti profit lah. 1 jam. Nah ini loh Rek. Ngambil nafas tadi itu di sini. Ngeloweknya itu tadi itu di sini. Ngeloweknya tadi di sini. Ambil nafas dia. Itu di sini kan. Nah ini ngambil nafas dia. Ngambil nafas open posisi langsung 2 menit. Di sini masuknya. Gitu Rek.
Semoga aja ini insya Allah lah. Nah, masuk. Oke, Rek, kita lanjut. Oke, Rek, oke, Rek, oke, Rek. Jadi tadi habis ada golden moment, Rek. Cuman tadi pas waktu nggak ke video. Gitu. Oke, Rek ya. Di indeks tadi tuh. Nah, sekarang ini kita masuk ke hero. Kenapa, Rek? Oke. Wah, ini banyak doji nih, nggak bagus nih. Oke, sekarang kita bahas, Rek, tentang kunci terakhir CTC 4.0 kedua. Jadi kunci pertama ngelawek ya, ilmu ngelawek golden moment tadi tuh. Nah ini kok semisal kayak gini, ini loh tipis-tipis gini, itu jangan open posisi dulu, karena dia jadi doji gitu. Dan dia nggak apa ya, nggak ciuman, nggak nempel, itu nggak bagus gitu. Itu berarti di sini tuh nggak direkomendasikan. Ini kayak tadi ya, tadi langsung nyucuk gitu loh, nyucuk, dan ini langsung open, langsung gitu, bagus. Oke, sekarang tentang ini golden moment kedua, The Last K 4.0 dari SMA 4, lanjutan dari SMA 3. Oke. Siap? Kita lanjut. Jadi di sini tuh langsung golden moment tok, Rek, yang tak jelaskan. Jadi mantul. Market kok akeh doji ini, Rek ya. Wah, ini apa ini? Ini apa ini? Gap model-model gini ini apa ini? Nggak bagus ini. Nggak bagus ini. Cari market yang bagus. Oke. Ini market bagus ya. Kita cek loh. Ngecek market itu dari ini, dari grafik. Bagus kok. Jadi gini, Rek. Sama SMA 4 ya. SMA 4 ini habis ini ada golden moment nih kayaknya. SMA 4 tetap seperti teori di awal, bahwa menurut saya pribadi SMA 4 adalah sebuah magnet yang dimana dia itu akan menarik candlestick yang menjauh darinya. Asik, yang menjauh darinya. Si Rek habis ini kayaknya mau ada golden moment nih. Si, kalau dia nyucuk, ini golden moment, Rek. Bukan ya? Nah ini nggak pas nih, nggak pas, golden momentnya nggak pas. Itu bukan, nggak terlalu. Ini momen biasa, bukan goldennya yang SMA 4 sama MACD berselangan. Ini momen MACD berselangan tapi bukan golden gitu ya. Jadi berarti ada 3 momen SMA 4 biasa yang berselangan, momen MACD, sama golden momennya, yaitu ketika bersamaan MACD berselangan, SMA 4 berselangan. Astagfirullah, itu golden. Kalau ini kayaknya enggak sih, kayaknya dia mau jadi doji kayak gitu. Cari market yang lain lah. Indeks buka nggak sih yang bagus? Nggak ada yang buka, 54 ya. Wah, 80. Nah ini nih. Oke ya, Rek ya. Jadi gini, ini semua market bisa ya. Ini habis ini ada golden moment kayaknya nih. Jadi gini, Rek. SMA 4 adalah sebuah magnet yang dimana ini saya biasa terapkan di kripto ya, di kripto atau di indeks. Saya biasa terapkan di indeks itu di kripto. Kalau di currency itu agak sedikit gak enak biasanya, tapi juga bisa, cuman akurasinya bakal beda. Kalau di kripto, di indeks insya Allah bagus. Nah, SMA 4 adalah sebuah magnet yang dimana habis ini golden moment itu habis ini tuh golden moment habis ini tuh
Kalau ini hijau, ini golden moment. Nah, itu hijau, itu golden moment habis ini. Kalau itu merah, itu akurasinya bakal beda. Kayak gitu. Nah, merah. Itu akurasinya bakal beda. Jadi gini, SMA 4 adalah sebuah magnet yang dimana dia akan menarik candle yang berada jauh darinya. Maksudnya gimana? Jadi gini, contoh lagi, gampangnya gini, contoh gini, ini loh, candle ini berwarna hijau, jauh dari SMA 4, dia bakal pasti ketarik, kayak gitu, entah di candle berikutnya atau candle berikutnya, pasti bakal ketarik sama SMA 4 nya kita, kayak gitu. Kalau masih lempeng kayak gini tuh enggak ya, kalau lempeng itu enggak ya, belum ketarik. Nah, teman-teman insya Allah udah paham lah misal yang gitu-gitu ya. Nah, ada golden moment SMA 4 ya, yang dimana itu kayak gini, contoh kayak gini, ketika candlestick, teman-teman catat ya, ketika candlestick berada open price-nya atau harga pembukaannya itu berada jauh di atas atau di bawah SMA 4, candle selanjutnya akurasi 99%, dia pasti bakal lawan arus. Saya menggebu-gebu karena ini memang golden moment. Nah, contoh kayak gimana? Contoh kayak gini. Jadi ketika candlestick tersebut sama sekali belum menyentuh dan ikut arus candle sebelumnya, contoh kayak gini, ini candle hijau ya, candle hijau, candle berikutnya harga open price-nya itu nggak nyentuh SMA 4, dan selama pergerakannya dia itu nggak nyentuh SMA 4 sama sekali, sumbunya dia pun nggak menyentuh SMA 4, dan agak jauh, bukan berarti yang ini ya, dan agak jauh, dan jadi maksudnya gini, yang ikut arus, ikut hijau, ini harus hijau kayak gitu, dan bentuk candlenya itu kecil, pasti candle selanjutnya pasti dia bakal lawan arus. Open posisinya detik 00 lawan arus. Karena kenapa? Dia bakal ditarik gitu. Dia bakal ditarik. Contoh lagi. Contoh. Ini nih. Ini candle hijau. Candle selanjutnya itu open price-nya di atasnya. Ini open price itu ini loh. Teman-teman paham kan ya? Open price-nya candle di atasnya SMA 4 dan jauh. Candle selanjutnya bakal lawan arus atau jadi candle koreksi namanya. Nah, jadi golden moment SMA 4 adalah, jadi gini, logika pasarnya gini. Jadi dia itu sudah pada titik jenuh, yang dimana dia candle selanjutnya atau pergerakan selanjutnya itu pasti dia bakal ini, ada koreksi, kalau nggak gitu jadi reversal gitu. Tapi itu pasti kayak gitu. Dan maksudnya itu jauh, itu dari mana? Jaraknya itu jauh gitu ya. Nah, dan jangan sekali-kali open posisi pakai golden moment ini akurasinya ketika ketika lawan arus. Contoh lawan arus kayak gini, contoh ini. Ketika ini udah hijau, nah ini udah jauh. Kalau udah jauh itu open posisinya di sini, sell kayak gitu. Kalau udah jauh, kalau belum jauh kayak ini, belum terlalu panjang, lihat selanjutnya itu lebih golden moment. Nah, ketika ini misalnya ini nih hijau, ininya merah, ini biasanya jadi hijau yang ketiga kayak gitu biasanya lo ya, biasanya normalnya gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini loh, ini merah, bukan ini bukan golden moment. Nah, ini loh, bukan mana sih yang ikut arus, mana ya? Saya tak ada golden moment. Nah, ini bukan ini golden moment ya. Ini golden moment. Ini loh. Ini golden moment. Ini golden moment. Ini golden momentnya di sini. Nah, ini golden momentnya di sini. Ini loh. Nah, open price-nya itu di atas, di bawahnya. Kalau ini merah. Dan lebih kecil dari candle sebelumnya. Dan open price-nya di bawahnya atau jauh. Ini loh, jauh itu gini loh, jauh. Gitu. Candle selanjutnya pasti jadi koreksi atau ketarik dari SMA 4 gitu. Nah, jangan sekali-kali open posisinya ketika candlestick tersebut kuat kayak gini loh. Nah, ini loh, dia itu nggak jauh
nggak jauh. SMA 4 nya itu nggak jauh, open pressnya di atasnya tapi nggak jauh, ada sumbunya yang mendekati SMA 4, itu dia pasti ikut arus kayak gitu. Kayak gini loh, maksudnya jauh itu kayak gini loh. Nah, ini loh, sumbunya itu nggak ada sumbu yang hampir menyentuh, itu jadi golden moment gitu ya. Contoh lagi lah, ini loh, hal-hal yang kayak gini ini. Nah, ini berarti tekanannya kuat banget ini loh. Nah, ini tekanannya kuat banget. Ketika kuat banget kayak gini, pakai momen savage. Ya, pakai momen savage. Savage-nya Mas Indra. Apa? Hitungan 4 candle. 1 2 3 4. Ketika sudah 4, pasti candle sampai ke ini, candle ke-6-nya pasti bakal ikut arus. Kalau Mas Indra bilang ketika 4 ini detik 00 open posisi 2 menit kayak gitu. Atau misalkan udah nemu 1 2 3 4. Nah, ini juga golden momennya Mas Indra. 4 2 menitnya di sini. Savage ya. Ini juga savage juga. 1 hitungan ya, 1 2 3 4 savage langsung di sini 2 menit. Itu. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini juga savage juga. 1 2 3 4 savage langsung di sini. Itu. Savage-nya Mas Indra hitungan 4 candle. Nah, ketika 4 candle juga ada juga kadang ketika 6 menit itu bakal terjadi gap. Contohnya ini. 1 2 3 4. 2 menit ya, 2 menit di sini. Nah, kadang juga itu bakal terjadi gap kayak gitu. Nah, konfirmasi juga lagi di mana? Dari golden moment SMA 4 ini. Nah, ini loh golden moment SMA 4. Open press-nya jauh dari SMA 4. Ini pasti dia bakal lawan arus. Candle yang itu pasti bakal lawan arus. Gitu. Jadi itu juga misalkan bagus adalah ketika candle tersebut apa namanya itu nyentuh kayak gitu. Ini candle nyentuh loh. 1 2 3 4-nya nyentuh. Di sini itu pasti bakal merah-merah. Itu bagus. Jadi kombinasikan kayak itu biar enggak ke sliding. Oke, kita lanjut ya. Kita cari momen-momen saja habis ini. Cek. Jadi golden moment SMA 4 adalah ketika, jadi gini, yang akurasi 99% itu kayak gini. Saya tak contoh no. Yang ketika apa namanya itu? Nah ini loh. Ketika candle sebelumnya hijau, candle setelahnya hijau dan kecil, dan dia open press-nya di atasnya SMA 4 gini, dan nggak ada sumbu yang mendekati selama dia berdagang. Nah pasti candle selanjutnya dia jadi candle koreksi. Kenapa? Ketarik sama SMA 4 nya kita itu akurasi 99% gitu. Logikanya adalah gimana? Jadi pasar sudah jenuh. Jadi dia pasti bakal apa namanya itu jadi koreksi kayak gitu. Meskipun candle selanjutnya dia bakal up gitu, karena belum menyentuh resisten ya, pasti bakal up. Kalau misalkan dia down atau dia ikut arus terus, itu dia pasti ini sudah menyentuh SNR. Ini ya, ini tadi ya. Nah, ini akurasinya bukan 99, ini 90%. Kalau ada sumbu yang hampir mendekati SMA 4, ini 90% kayak gitu. Dan ini pasti bakal merah, itu semesti. Nah, kalau lawan arus contohnya kayak gini. Nah, open press-nya di atas tuh, ini tuh di atas tuh. Tapi warna merah. Ya itu biasanya itu akurasi 75% ya, lebih kecil ya. Itu pasti candle selanjutnya bakal lawan arus juga, tapi lawan arus dari candle yang ini. Kalau ini merah, ini pasti hijau. Kayak gitu. Enggak ya? Bisa dipahami? Yuk, lanjut. Nah, ini nih. Halah. Ini loh golden moment, boy. Golden moment original all in nih, kira. Ini loh golden moment ketinggalan golden moment all in no cheat SMA 4 original, no cheat no abal-abal. Ini tuh harusnya tuh, tapi aku mau waduh wah ketinggalan memang buset. Tapi teman-teman paham ya, pokoknya ini akurasi 99%. Ini tuh 1% tuh nasib. Jadi ketika open press-nya itu nggak ada sumbu yang menyentuh,
kayak gitu di SM4 dan open pressnya di atas, ini yang lebih kecil dari itu, pasti dia ini tuh lawan arus itu, ya ampun, itu golden moment boy, asli, no cheat, no abal-abal, no koneksi pokok itu golden moment all in, asli dari SMA 4 itu rek, itu pasti, so pasti. Ini kan dari jauh, kan dari jauh yang selanjutnya ini open pressnya di atasnya SMA 4 dan jauh dan nggak ada yang mendekati, so nggak ada sumber yang mendekati. Wes pasti candle selanjutnya detik 00 open posisi lawan arus, dia bakal ketak, wes bakal lengket SMA 4, dia pasti ketarik jadi candle, kalau jadi candle koreksi jadi candle reversal, atau pasti dia lawan arus ini itu eman boy, gitu ya. Jadi Mami, oke, jadi golden moment all in SMA 4 adalah ketika candlestick ini misalkan hijau dan candle selanjutnya open pressnya di atasnya atau di bawahnya jauh dari SMA 4 dan nggak ada ketika perdagangan di pasar berjalan, nggak ada ini ikut arus atau ikut hijau dan nggak ada ini sumbu atau nggak ada yang mendekati SMA 4, insya Allah candle selanjutnya bakal lawan arus dan akurasi 99% all in, no cheat original. Dan saya biasanya menerapkan di kripto atau di indeks karena kalau di currency itu nggak terlalu. Oke, kita lanjut. Jadi golden moment SMA 4 adalah yang tadi tak ulangi terus biar teman-teman paham. Ketika ini hijau, misalnya ini hijau ya, merah ini hijau, kan misalnya juga hijau dan nggak ada sumbu atau nggak ada yang mendekati SMA 4 sama sekali ketika perdagangan, itu 99% candle selanjutnya bakal lawan arus, ketarik SMA 4, ketarik gitu. Tapi ini jauh itu kayak gini itu jauh. Nah, open pressnya itu jauh itu mantul jiwa. Gitu ya. Jadi Mami ya. Oke, lanjut. Wis, pokoknya ini juga nih. Ini nih pokoknya nih. Ada beberapa ini akurasinya nggak terlalu besar juga, tapi bagus juga. Ketika ini merah, ini hijau, tapi open pressnya nggak menyentuh SMA 4. Itu kalau misal ini hijau, ini pasti lawan arus dari ini kayak gitu. Tapi 99% yang bagus adalah ketika kayak gini tadi ini loh. Ini golden moment nih. Meskipun ada sumbu sedikit, tapi insya Allah 90% ini bakal lawan arus kayak gitu. Nah sama ini ketika ini merah, hijau, ini merah, ini pasti lawan arus dari candle sebelumnya. Biasanya gitu. ini golden moment 99% ini. Open pressnya 00 detik 00. Nah ini nih ketika ini nanti nggak ada sumbu ya, nggak ada sumbu, malah anak sumbu ini jadi merah. Nah itu golden momennya itu legit gitu. Jadi ada dua golden moment yang di video ini. Yang pertama adalah ilmu ngelawek, yang kedua golden moment SMA 4. Oke? Bisa dipahami? Sip. Ini kan open pressnya kan di atas tuh, tapi ada sumbu yang mendekati ya. Ini akurasinya nggak terlalu besar kayak gitu. Kenapa? Karena dia sudah tertarik atau sudah ketarik sama SMA 4 nya kita. Gitu Rek. Apalagi dia merah. Sip. Kita cek dulu. Nah ini sudah hampir menyentuh, ini nggak terlalu besar akurasinya. Nah kalau ini hijau, cek. Nah posisinya merah kayak gitu. Ini akurasinya nggak terlalu besar, cuman juga bisa jadi golden moment. Tapi akurasinya nggak 99% nih sama kayak yang tadi. Soalnya ada sumbu di sini, ada sumbu. Gitu itu nggak bagus juga, nggak terlalu bagus lah maksudnya. Umumnya nggak terlalu bagus. Gitu ya. Meskipun nanti ini profit, ini mesti profit karena dia masih ketarik sama SMA 4-nya kita. Ketarik. Nah, kan ya, ketarik sama SMA 4-nya kita. Ini golden moment juga, cuman saya nggak berani all in karena ada sumbu. Gitu. Kalau nggak ada sumbu kayak gini ya, biasanya all in ya biasanya. Golden moment. Tapi teman-teman misalkan jangan all in, jangan niru-niru gitu. Kalau misal teman-teman nggak terlalu paham dulu, coba nanti di demo dulu gitu Rek. Nah kan ya ini pasti bakal lawan arus, ini mesti lawan arus karena on pressnya di atas dan sumbunya belum menyentuh, meskipun ada sumbu tapi akurasinya belum besar gitu Rek. Mantap Rek ya. Jadi gitu. Campring. Mantul.
Ini kalau ini jadi golden moment luar biasa lagi. Open posisi sih. Tuh ada sumbu. Kok sih. Oh siap. Ada sumbu guys. Enggak sih guys. Enggak sih guys. Weh. Sih guys. Nah kalau ini merah open posisi up. Saya. Sih guys. Waduh. Hijau guys. Kalau hijau gini walah kesentuh SMA 4. Kalau udah kesentuh itu bukan golden moment ya. Bukan golden moment. Kalau udah kesentuh ini bukan golden moment. Golden moment itu ketika nggak kesentuh sampai detik 00 itu ketika selesai perdagangan. Gitu ya. Oke. Sudah alhamdulillah 2 golden moment. Dan 1 golden moment tambahan dari Mas Indra ya. Safik ya. Oke Re, kita lanjut lagi. Maaf Re ya tadi kesendat ada panggilan. Jadi golden moment SMA 4 sudah clear. Ilmu ngelawek golden moment juga sudah clear. Oke? Sip. Sekarang saya akan membahas lagi tentang rahasia SMA 5. SMA 5. Ketika tren kuat berarti ya. Ketika SMA 5 sudah menembus angka 70 atau 30 SMA 5 sampean. RSI 5. Maaf ya tipe suara. RSI 5 sudah menembus angka 70 dan 30. Berarti dia trennya kuat banget. Nah, ketika sudah ketembus, contoh kayak ini nih, ketembus dari sini nih, ketembus. Dia bakal ikut arus terus-terusan. Gitu. Itu mesti bakal ikut arus. Gitu. Tembus. Dia bakal ikut arus. Tembus. Ini tembus. Ikut arus. Golden moment lagi. Gitu deh ya. Nah ini momen safiknya Mas Indra nih. 1, 2, 3, 4 2 menit. Seret 2 menit di sini. Itu bagus. Gitu deh ya. Oke. Duh, Mas apakah ini nggak golden moment? Ini nggak golden moment. Bukan. Ini tebel. Ini terlalu tebel. Ini nggak terlalu besar. Gitu. Nggak terlalu, jadi ini momen safik gitu. Jadi ada beberapa yang dimana golden moment itu bisa diterapkan gitu ya. Ini golden moment ini lumayan. Ini lawan arus itu 99%. Kalau misalnya kayak tadi ini kayak gini nih, ini tuh apa namanya 1%-nya biasanya 1%. Tetap ini bakal jadi doji ini. Kalau gitu balmot biasanya jadi balmot. Itu semesti 1% kalau nggak jadi balmot jadi doji. Pokoknya dari doji itu jadi balmot. Itu semesti. Oke, clear semua ya. Ini kalau misal momen-momen apa sih namanya zebra gini, ini momen zebra gini. Nah, ini tuh momen RSI 5 TF 15 detik gitu. Ini tuh momen RSI 5 TF 15 detik ini tuh. Nah, open posisi gede sekalian. Ya Allah. Nah, ini tuh momen RSI 5 TF 15 detik. Nah, jadi ketika apa sih? Ketika mana sih? Candle 1 menitnya itu zebra. Nah, zebra satu merah hijau itu momen ini apa namanya zebra. Jadi lebih bagus ya, itu pasti bakal profit lah. Gitu. Jadi kalau smell zebra itu biasanya lagi sideways-nya TF 15 detik gitu.
Jadi open posisinya ketika ini menyentuh, tadi ya saya open posisi di sini menyentuh dan ini menyentuh. Dan kita open posisi di sini sebenarnya bisa tadi, gitu. Pas lah ini pasti bakal inilah. Belum nyampe sini pun dia pasti udah kita udah profit kayak gitu. Jadi santai aja. Spring dan itu mesti santai aja, santai gitu deh ya. Pokoknya golden moment ini RC5 ya, RC5 ini bukan leske ya. RC5 teman-teman sudah paham ya sebelumnya ya, gitu. Jadi RC5 lebih bagus ketika kayak kita tadi, atau ketika banyak sumbu itu bagus RC5 sama TF5 detik. Nah jadi tak simpulkan lagi, ini videonya sudah selesai rek. Habis ini tinggal ini tata rahasia profit 10 juta per bulan konsisten. Mantap nggak tuh? Tak kasih tabel, habis ini tak kasih tabel. Yang pertama adalah golden moment ngelowek. Kalau ngelowek bisa dimanapun rek ya, pokoknya sama lah ini rek ngelowek rek. Ini ngelowek si candle merah yuk pisan. Harusnya tadi tuh posisi di sini rek beneran. Harusnya ini habis ini pasti merah, ini merah. Udah merah kita bisa posisi down kayak gitu. Habis ini merah ini kayaknya. Kayak gitu sih. Waduh ini golden moment rek. Momen. Ini itu golden moment lagi. Ngelowek. Apa namanya? Apa namanya ini, Rek? Persilangan. Ilmu ngelowek namanya. Dan nah, sambil tak ulangi sambil ini Rek ya, sambil nunggu profit ya. Ketika SMA dan MACD berbarengan memotong atau mau memotong open posisinya di sana gitu. Kalau dari atas, dari bawah ke atas ini, dari bawah ke atas itu open posisi ketika candle merah itu bagus, atau ketika dari atas ke bawah open posisi ketika hijau gitu ya. Oke, habis ini cempring gitu 10 rek, lumayan rek, namanya golden moment ilmu ngelowek. Cempring. Mantap ya, harum. Terus itu yang pertama adalah yang tadi ya, tak singgung lagi ya, ilmu ngelowek. Namanya itu ilmu ngelowek. Ketika SMA 4 MACD berbarengan berpotongan atau berciuman, open posisinya di sana. Yang kedua, ilmu ngelowek. Sudah ya. Yang kedua ini loh, ilmu golden moment SMA 4. Ini ketika open press-nya jauh dari SMA 4. Hijau ya, SMA 4 itu hijau yang ini loh, hijau ya. Itu nah ini loh. Dan nggak ada sumber nyentuh ini. Itu akurasi 99%. Candle saja itu pasti bakal lawan arus. 99%. Itu. Mana lagi. Akurasi 99%. Akurasi 99%. Kenapa ya? Tak cari nol lagi, akurasi 99%. Nah ini momen savingnya Mas Indra ya. 1, 2, 3, 4. Open posisi 2 menit masuknya di sini. Saving golden moment all in juga. Savingnya Mas Indra. Gitu. Kalau ini kecil ya, ini kecil dan ada sumbu ya. Ini bukan 99% tuh, bukan. Nah ini, gak ono sumbu ke bawah belas. Ini loh. Golden moment 99% all in. Nah, ada sumbu. Kalau ada sumbu nggak terlalu ya. Tapi kalau misal teman-teman dengan ya 2 menit nggak apa-apa. Insya Allah bakal down kayak gitu. Tapi nggak terlalu sih.
Kalau ada sumbu akurasinya beda. Ah, ini nggak ada sumbu tapi balmot kayaknya di sini, tapi pasti hijau. Itu kayaknya balmot ya, tapi 99%. Ini bukan ya, ini harga apa ini momen-momen huru hara, ini bukan ini ya, ini bukan, nggak ada bodinya, nggak ada sumbunya. Huru hara nggak ada body tuh enggak, ini huru hara, ini tuh candle huru hara, ini lempeng. Kalau semisal itu lempeng kayak gitu. Nah ini golden moment nih, tapi maksudnya gini lempeng, kayaknya balmot gitu sih. Ini karena sih, kalau saran sih nggak terlalu sih, nggak terlalu rekomendasi kalau saya sih pribadi. Lebih bagus kalau nggak di crypto, di indeks. Indeks ada yang buka, nggak ada yang buka deh indeks deh. Di crypto ini loh gitu ya. Itu dua golden moment. Nah ini jadi golden moment, all in bro, ketinggalan. Kenapa sih mbak? Golden moment bro, ketinggalan bro, ini pasti harus bro. Kenapa sih mbak? Aku ikut tertawa loh mbak. Aku ikut tertawa. Ini nanti video ini disaksikan 2000 orang lah. 2000 orang. Tapi nggak apa, ini namanya golden moment, all in kalau saya biasanya. Kira ya, sampai sini video ini selesai. 2 golden moment luar biasa. Habis ini saya akan bahas tentang ini rahasia profit konsisten 10 juta konsisten. Habis ini tak kasih tabel, jadi teman-teman nge screenshot gitu ya, tabelnya nggak tak share gitu, tak kasih tips habis ini. Oke ya, clear video the last key City 4.0 the golden moment, all in sak prakteke, akurasi 99%, clear, alhamdulillah. Oke Rek, sekarang saya akan membahas tentang tata cara biar teman-teman bisa open posisinya sesuai target. Jadi satu sesi itu satu hari ada 3 sesi pagi, siang, dan malam. Pukulnya mengikuti rule. Loh, kenapa kok saya milih pukul-pukul itu? Karena saya biasanya open posisi ketika pukul-pukul itu. Coba cek. Saya pernah pimpin traber malam, pasti habis isya toh. Kalau saya pagi open posisi solo trade biasanya jam 8.30 sampai jam 10. Kalau siang biasanya jam 13 sampai jam 16. Kenapa? Market biasanya lagi bagus-bagusnya itu biasanya kayak gitu. Dan kita open posisi hanya ketika golden moment saja kayak gitu kan, cuman 3 kali OP toh, sekali sesi toh. 3 kali OP itu golden moment itu banyak kayak gitu. Golden moment bisa contoh golden moment savage, golden moment SMA 4, golden moment ilmu ngelawek, golden moment RSI, golden itu banyak. Yang penting pas waktu momen saja open posisinya. Dan parley insya Allah nggak patah. Yang kedua, teman-teman bisa capai target lewat trabar atau lewat solo trade. Kalau trabar, pastikan teman-teman masuk ke channel yang memang itu bagus, signalnya bagus. Ada kok di channel kita waktu tulis, saya sudah beberapa rekomendasikan channel, teman-teman bisa cek di sana yang sudah saya rekomendasikan dan itu bagus banget, sinyalnya bagus gitu. Terus yang ketiga, direkomendasikan minimal saldo $200. Kenapa? Biar aman, dan misalkan loss masih bisa kompensasi karena kita kan mainnya kecil-kecil dan targetnya kita cuman 10 juta per bulan kayak gitu, atau sekitar $1,000 kayak gitu. Dan disarankan kompensasi maksimal level 2 kayak gitu. Insya Allah kalau misal apa itu main di golden moment aja nggak akan patah kok, pasti kok, saya bisa jamin kayak gitu. Terus kalau sudah capai target, stop trading, jaga hati dan emosi, disiplin gitu. Terus trading hanya ketika hati senang, mood bagus, dan market on target gitu ya. Terus mulai trade dengan berdoa dan akhiri dengan puji syukur, alhamdulillah. Kita praktekkan lah sekarang, cari momen-momen toh, 3 momen. Pertama $3 gitu kan ya,
Ini ada gap, gak bagus, saya nggak mau main gap. Kita pun posisi di kripto aja bagus, kripto atau indeks. Tuh. Golden moment boy. Ini boy, golden moment boy. Wah, golden moment boy. Suffixnya Mas Indra boy. 1, 2, 3, 4. Golden moment. Ada lagi nggak ya? Suffix lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya sini golden moment semua. Golden moment boy, all in, all in. Ini all ini, nggak ada 19 yang mendekati. Ini nih golden moment juga nih, golden moment nih, mantep nih, mantep gitu. Cari momen lagi rek, si rek. Ini harusnya udah golden moment rek, emang rek, tadi nggak ikut rek. $3 ya pertama. Kalau lama cari market yang lain dulu aja, nggak apa-apa. Ben cepet kayak gitu. Kok nggak naik buka ya? Kok tutup kabel sih? Tenang, tutup kabel loh ini. BBBS tutup ya? Oh iya loh, tutup loh, ada apa? Nah, ini nggak seneng aku motor kayak gini-gini nih. Coba cek. Gak bagus. Cari momen. Ada nggak? Nggak ada. Cari momen, cari market lagi yang ada momen. Doain dulu. Audio sih. Nah ini nih market ini loh, market apa namanya itu, zebra pakai RSI 5 TF15 on posisi ketika menyentuh atas sama bawah. Cek tapi diem baik. Kesuwen indeks buka nggak ada yang buka ya. Ya ampun, ini tak kita CSD ini nih, walah kak sido Jusfix 1, 2, 3, 4-nya belum merah, nggak jadi savage. Udah berapa menit? 4 menit. Posisi ketika ada momen montok aja aman. Ini momen RS ini. Salah. SMA 1. Nah, ini aja. Tadi bukan ya, tadi ini ya, TF15 ya. Kita cari yang efeknya di SMA. TF 1 menit. Ini nih, golden moment emang rek. Jika udah selesai, abang? Belum. Abang Anas? Golden moment boy. Si boy nunggu candle berwarna merah boy. Abang Nans? Tuh candle berwarna merah boy. Abang Anas? Elah, ini kok gak merah-merah sih. Nah, dar. Kok nggak jadi ngelowek sih? Nggak jadi buka. Semoga aja habis ini hijau. Jika Ini nih momennya nih. Udah mau nyucuk. Ini sama juga nyucuk. Nas, kamu punya nomornya? Lah ini loh rek, nyucuk. Nas. Oh. Ini juga nyucuk. Kalau udah nyucuk gini wes pasti ini momen all in, bro. Momen all in. Huru. Tapi nggak apa-apa. Kita ikut terus aja, santai aja rek. 5,1. Momen all in tenan bos iki bos. Yo, ket mang kita dapat momen all in bos. Jos. Momen all in bos. Boy. Digoyang rek. Wow, abang Anas seru banget. Ini lagi di kantor ya, jadi bikin videonya ini. Tapi ini belum diedit loh rek, nih. Loh, 19.02. Tanggal sekarang jam 12 siang. Makanya mbakku melo. Gue udah mbakku melo. Wow. Saya nunggu momen satu lagi rek. Saya sekali lagi. Tadi 5,1 ya. Tadi 3 ya. Sekarang 5,1. Si rek, habisin rek. Open posisi. Nunggu momen aja, enggak apa-apa, santai aja. Ini ya, kena momen lah. Saya cari market lain.
SMA mau bersilangan, tapi ini masih buka. Ini masih belum golden moment. On posisinya ketika candle berwarna hijau aja, atau agak memanjang, candle hijau memanjang itu nanti lebih mantap. Kira-kira apa dia nggak makan Nah gini loh, gini loh. Yang pertama ini sudah menyentuh RSI 5 mulai menyentuh. Karena sebelumnya nggak ada yang lebih panjang. Ini insya Allah yang ini bakal merah kayak gitu rek. Dan SMA juga mau bersilangan tau? nggak SMA mau bersilangan gitu. sendiri gitu. Mau sendiri Yang tiga berapa? 8,7. lagi training. Oke, 8,7. Nah kan, persilangan kan? Dan ini tadi sudah menyentuh RSI-nya sudah menyentuh. Jadi kita dapat pucuk. Dan bagus. Gitu rek. Jadi ini momen RSI. Gitu. Mana sih? 8,87. Nggak apa 8,7, kita ikuti tabel aja. Ben aman, ben mantap. Oke. Harum sih, cek lagi, cari momen lagi di semua market. Nih momen lagi nih, seret. Nih, mau momen perpotongan nih, kayak gitu. Meskipun ini merah sampai detik 00 karena ini ada golden moment. Nah, tapi ini habis ini pasti dia bakal hijau yang ini, bakal hijau, kayak gitu. Jadi kita tunggu aja, ini golden moment nih. Mbok sih cuman garis tak antek garis cek ini kalau lempeng. Oh ya bukan momen ya, ini garis tok itu nggak momen. Tapi insya Allah ini bakal profit karena SMA sudah mau bersilangan kayak gitu. Nah bersilangan toh hijau ini merah ini pasti jadi hijau. Persilangan itu momen, tapi bukan momen all in ya. Momen all innya ketika ini tadi, ini nggak ada momen all in di sini, ini nggak bareng. Momen all in atau ilmu ngelawak itu berbarengan gitu ya. Oke, ini OP3 satu sesi udah jadi. Pokoknya kayak gitu. Cari momen-momen tok. Gitu rek. Cari momen-momen tok. Dan insya Allah bakal profit konsisten. Alhamdulillah. Oke. I love you. Selamat bertrading. Sukses untuk Anda. Dari saya, Revasnan, Waktu Tulis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.